Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel lain, saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi, untuk melanjutkan scene yang kedua dari scene yang pertama, yaitu tentang penjelasan pertanyaan dari seluruh para penggemar. Salah satu penggemar yang ada yang di scene pertama ya, yaitu tentang fit'ah. Dan sekarang saya akan melanjutkan scene yang kedua, khusus untuk tanya jawab yang sudah dibukukan. Memang semuanya ada 4, tinggal saya melanjutkan khusus tanya jawab yang sudah dibukukan yang ada. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar di sana, yang selalu aktif mengikuti kajian kami di mana adanya Radio RS yang ada, saya harapkan kita tetap eksis ya. Tidak ada ruginya bahwa kita, barang siapa yang selalu belajar, berusaha untuk menambah wawasan ilmu agama, insya Allah penggantinya adalah pahala mengalir buat kita semua, dan termasuk Allah memberikan kemudahan segala hajat kita dikabulkannya. Dan yang ketiga adalah kita akan selalu dalam pengawasan Allah dan selalu dipantau apabila kita kedapatan musibah-musibah yang ada. Allah akan menghindarkan dari musibah tersebut, dan insya Allah kita selalu berbahagia selama di dunia dan diselamatkan dunia akhirat. Kembali kita kepada seluruh para penggemar, para pendengar setia yang selalu aktif mengikuti kajian ini. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan demi pertanyaan, yaitu kemarin pertanyaan yang pertama ya, yang sudah dibukukan, sudah saya sampaikan di scene pertama. Sekarang kita tinggal melanjutkan scene yang kedua, yaitu memang khusus tanya jawab yang sudah dibukukan. Saya akan melanjutkan ya. Di sini pertanyaan yang kedua adalah, pada beberapa buku yang kami baca terdapat bahwa fit'ah ialah yang tidak punya dalil. Akan tetapi kalau punya dalil, apabila kalau tersebut di dalam kitab Bukhari dan Muwatta, maka itu tidak fit'ah lagi. Itu menurut pertanyaan ya. Kembali untuk seluruh para pendengar yang setia mengikuti kajian ini, jawabannya adalah terdapat ini keliru dan tidak tepat. Yang dinamakan fit'ah ialah suatu amalan agama yang tidak dikenal pada zaman Nabi. Di dalam kitab Bukhari pada halaman 242 juz 1, dan dalam kitab Al-Muwatta juz 1 halaman 136 sampai 137 diterangkan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebaik-baik fit'ah adalah ini. Hal ini dikatakan beliau setelah melihat orang-orang sembahyang taraweh 20 rakaat berjamaah sebulan suntuk di masjid. Jadi sembahyang taraweh berjamaah 20 rakaat walaupun ada dalilnya, yaitu sunnah khulafur rasyidi, juga dikatakan fit'ah. Tetapi fit'ah hasanah, bukan fit'ah madmumah. Di dalam kitab hadis Bukhari dikatakan juga bahwa mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan satu buku adalah fit'ah, karena tidak dikenal pada zaman Nabi. Ini diakui oleh Sayyidi Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Zaid dan Sabit. Hal ini juga dinamai fit'ah sekalipun sudah ada dalilnya, yaitu sunnah khulafur rasyidin. Juga baca Fathul Bari juz 10 halaman 385 hingga sampai 390 ya. Kesimpulan terdapat dalam mengatakan bahwa hal yang tidak punya dalil itu fit'ah adalah pendapat yang keliru ya.
Kita menginjak ke pertanyaan ketiga ya. Pendapat membagi fit'ah kepada 5 itu tidak sesuai oleh Syatibi, pengarang buku Al-Ittisam. Beliau mengatakan bahwa fit'ah itu satu saja, yaitu fit'ah dolalah atau fit'ah sesat. Semuanya bagaimana pula dengan ini? Itu pertanyaan yang ketiga. Imam Syatibi ini dipuja oleh Rashid Redho, pengarang tafsir Al-Manar. Jawabannya ya, soal ini bisa dijawab dengan 3 macam jawaban. Yang pertama, Syatibi bukan nabi. Kalau ia tidak setuju dengan sesuatu pendapat orang lain, itu tidak apa-apa. Biarlah Syatibi berjalan pada jalannya dan kita berjalan pada jalan yang lain. Adapun Rashid Ridho memujinya, itu pun bukan persoalan, karena Rashid Ridho juga bukan nabi. Memang Rashid Ridho memuji Syatibi setinggi langit, sehingga dikatakannya bahwa yang sedikit ya dari Syatibi bukan dinamai sedikit, tetapi yang sedikit itu banyak juga asal keluar dari Syatibi. Heran juga kita kepada Syatibi atau kepada Rashid Ridho itu, karena beliau seorang punya ilmu banyak tetapi fanatik kepada Syatibi. Yang kedua, kami tidak tahu persis siapa Syatibi ini. Mungkin beliau seorang ulama asal Kurtubah, Spanyol, tetapi sudah pasti tidak penganut mazhab, baik mazhab Maliki ataupun Hambali. Jadi dalam pikirannya sudah terang berlainan dengan jalan pikiran kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang penganut sesuatu mazhab, umpamanya mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah kalau semua fit'ah dikatakan dolalah, maka dolalah pulalah kita Al-Ihtisam. Itu karena kitab itu tidak dikenal pada zaman Nabi. Dan juga tidak ada suatu hadis atau Quran yang menyuruh Syatibi menulis kitab Ihtisam. Kalau semua fit'ah dikatakan dolalah dan setiap dolalah masuk neraka, maka tentu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah ahli rakaat, ya, ahli fit'ah, karena beliau memerintahkan sembahyang tarawih 20 rakaat. Dan begitu pula Sayyidina Utsman juga ahli fit'ah, karena beliau memerintahkan mengadakan azan pertama karena beliau pada sembahyang Jumat. Juga Sayyidina Abu Bakar termasuk ahli fit'ah, karena beliau memerintahkan buku Al-Quran. Dan tentu Sayyidina Ali pun ahli fit'ah, karena beliau memerintahkan membuat ilmu nahwu. Beranikah Syatibi mengatakan khalifah Sayyidina itu ahli fit'ah dolalah? Beranikah Syatibi mengatakan bahwa khalifah Sayyidin itu masuk neraka? Kalau ia berani, maka ia menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi telah mengatakan bahwa khalifah Rasyidin itu dengan 6 orang lain kawannya adalah penduduk surga. Al-Mubasi Syarina Al-Mubasi Syarina bil jannah. Itu pertanyaan atau jawaban yang ketiga ya. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan yang keempat. Uraian ini diambil dari perkataan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Ini namanya taklid, ya, taklid. Sedang taklid itu terlarang dalam agama kita. Itu pertanyaan yang keempat ya. Nah, jawabannya ya mohon disimak baik-baik. Taklid yang tidak boleh ialah taklid kepada bapak-bapak yang tidak mempunyai ilmu, seperti taklidnya
menyembah berhala kepada bapaknya, walaupun bapak-bapaknya itu tidak mempunyai ilmu dan tidak mendapat hidayah dari Allah. Al-Baqarah 170. Adapun taklid kepada imam-imam mustahid adalah wajib bagi orang yang ilmunya tidak sampai kepada derajat mustahid. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian ini. Tinggal sedikit lagi ya, bahwa Satibi pun taklid kepada orang-orang yang banyak juga mengambil pendapat-pendapat orang lain. Pada akhirnya kitabnya ia mengatakan memang yang benar itulah yang akan diperpegangi, bukan orangnya. Tetapi yang benar itu pun tak akan didapat kalau tidak dengan perantaraan orangnya. Orang itulah yang menyampaikan kepada kita yang benar. Mereka adalah pandu untuk mencari yang hak. Dunia Islam pada umumnya semakin mazhab memakai mazhab yang 4 ya. Orang yang tidak memakai atau penganut mazhab salah satunya menentang dunia Islam dari barat sampai ke timur. Atau lebih jauh, bacalah buku karangan kami Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i. Yang dimaksud di sini adalah kita pelajari kitab-kitab Syafi'i ya, supaya kita dapat menambah wawasan. Jangan salah kaprah, seperti itu maksudnya ya. Dan saya akan mengambil kesimpulan di semua yang pertanyaan-pertanyaan tadi, tanya jawab yang baru saja selesai, bahwasanya sebagian penutup tulisan tentang masalah bid'ah kami akan mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, bid'ah ialah suatu amalan atau pekerjaan yang tidak dikenal pada zaman Nabi. Yang kedua, bid'ah itu pada umumnya sebagai yang diterangkan Imam Syafi'i sebagai 2, yaitu yang pertama bid'ah dolalah atau bid'ah sesat, yang kedua adalah bid'ah hasanah, bid'ah baik. Urutan yang ketiga yang tercela, yang tidak terkutuk oleh Nabi adalah bid'ah dolalah, sedang bid'ah hasanah, saya ulang kembali ya, urutan yang ketiga yang tercela maksudnya, dan yang dikutuk oleh Nabi adalah bid'ah dolalah. Dan sedangkan bid'ah hasanah tidak tercela dan bahkan dianjurkan untuk memakainya. Demikianlah kesimpulan dalam soal ini. Kami harapkan dan kami mendoakan mudah-mudahan tulisan yang diringkas ini dapat membuka selubung yang menutupi persoalan-persoalan dalam masalah bid'ah ini. Mudah-mudahan juga uraian ini memberikan faedah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara pendengar yang di mana saja berada, baik termasuk seluruh para penggemar yang selalu mengikuti kajian kami. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah memberikan pencerahan, menyinari hatinya agar kita dengan mudah mempelajari mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik sengaja dan bersengaja, saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan sama edisi religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.